Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutin kembali materi kita yaitu bahasa Indonesia. Walaupun materi kita bahasa Indonesia, tapi di dalamnya ini kita masih mengenal tentang eh, zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti yang kalian tahu bahwa negara-negara yang datang ke Indonesia itu salah satunya adalah Belanda. Awal mula datangnya Belanda ke Indonesia itu adalah untuk membeli rempah-rempah di negara kita. Membeli ya, bukan menguasai. Awalnya datang untuk membeli. Lalu seiring berjalannya waktu, setelah mereka itu ada rombongan dari Belanda datang ke Indonesia, beli rempah-rempah, mereka bawa kembali pulang ke Belanda. Akhirnya di Belanda jadi rame, di Indonesia banyak loh rempah-rempah. Ayo kita datang semuanya ke sana mengambil rempah-rempah dari sana, membeli dari sana. Akhirnya nggak cuma 1-2 rombongan saja yang datang ke Indonesia, tapi akhirnya banyak pedagang-pedagang sesama orang Belanda. Jadi orang Belandanya tuh yang pedagang-pedagang pada rame-rame datang ke Indonesia semua untuk mencari rempah-rempah di Indonesia untuk dijual kembali di negaranya. Nah, karena banyaknya pedagang-pedagang dari Belanda itu yang datang ke Indonesia, akhirnya timbullah persaingan antara sesama pedagang Belanda. Oleh pemerintah Belanda, kemudian dibuatkan sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang khusus untuk mengatur orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia untuk belanja bahan-bahan dan dijual kembali di Belanda. Nah, nama lembaganya itu, nama organisasinya itu adalah VOC, Foreign of Indies Company. Itu adalah lembaga buatan pemerintah Belanda yang tujuannya pertamanya untuk mengatur pedagang-pedagang Belanda yang membeli bahan-bahan pokok di Indonesia supaya mereka itu tidak terjadi persaingan, supaya harga yang dijual itu semuanya bisa rata, nggak sikut-sikutan harga gitu awalnya. Tapi semakin berjalannya waktu, VOC semakin membesarkan organisasinya, dan lama-kelamaan dia tidak hanya mengatur perdagangan pedagang-pedagang yang ada di Belanda, tapi perdagangan yang ada di Indonesia juga dia ikut mengatur, sehingga mulailah dari situ awal mula kedudukan bangsa Belanda di Indonesia. Pelan-pelan mulai menjajah atau mengatur bangsa Indonesia. Nah, pada abad ke-18 atau tahun 1830 itu ternyata Belanda mengalami kebangkrutan negaranya. Negaranya Belanda itu bangkrut dan akhirnya dia tidak memiliki uang negara Belanda itu. Nah, oleh pemerintah Belanda ditunjuklah salah seorang yang namanya Van der Bos sebagai gubernur di Indonesia. Jadi mereka datang ke Indonesia, mengutus salah seorang namanya Van der Bos untuk membuat gimana caranya supaya Indonesia itu bisa menghasilkan uang untuk Belanda. Karena kan Indonesia itu negara kaya, tapi penduduknya itu bisa diatur, penduduknya mudah dikuasai. Akhirnya pemerintah Belanda mengirimlah Van der Bos ke Indonesia. Si Van der Bos ini akhirnya punya ide gimana caranya supaya Belanda itu bisa dapat duit dari negara Indonesia. Caranya yaitu membuat sistem tanam paksa atau disebut juga dengan culture steal. Nah, apa tujuannya dia bikin culture steal ini? Tujuannya bikin culture steal ini adalah untuk mengisi kekosongan kas di negara Belanda. Karena negara Belanda nggak punya uang, akhirnya dengan sistem tanam paksa nanti hasil panen dari Indonesia diambil sama mereka, dijual, terus uangnya nanti untuk mereka semua. Jadi kas negara bisa diisi kembali, negara Belanda menjadi kaya kembali, nggak jadi bangkrut. Seperti itu tujuan awalnya. Nah, pada saat menerapkan sistem tanam paksa, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah Belanda. Salah satunya ini sudah bisa kalian baca ya. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 bagian tanahnya. Jadi kalau penduduk punya tanah, 1/5 bagiannya itu wajib untuk pemerintah Belanda. Mau ditanamin apa-apa itu wajib ngikut sama pemerintah Belanda. Misalnya masyarakat diminta 1/5 bagiannya itu kalian harus menanam kopi dan teh misalnya. Yang sisa tanahnya itu terserah masyarakat Indonesia mau nanam apa. Terus yang kedua, tanahnya bebas pajak, waktu penanamannya tidak boleh lebih dari 3 bulan dan sebagainya. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ternyata pemerintah Belanda itu mengkhianati kesepakatan yang ada. Ternyata pada saat diberlakukannya culture steal itu diberlakukan juga culture prosenten yang merugikan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, tanah yang ditanami komoditas melebihi 1/5 bagian. Jadi pemerintah Belanda itu menetapkan bahwa rakyat Indonesia itu harus menanam 1/5 tanahnya itu untuk menanam kopi dan teh. Ternyata pada saat dilaksanakan yang ditanam itu melebihi dari 1/5 bagian tanah masyarakat, dan itu yang ditanamin bukan
bukan tanam padi, bukan tanam macam-macam sayuran misalnya, harus nanam sesuai dengan yang diminta pemerintah Belanda. Sementara kita tuh nggak makannya dengan padi. Kalau padi nggak ditanam, akhirnya masyarakat Indonesia jadi kelaparan karena yang ditanam itu kopi dan teh. Terus kopi dan teh itu juga tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia karena hasil panennya ternyata diambil semua oleh orang Belanda untuk dijual kembali di negaranya. Akhirnya rakyat Indonesia merasa kelaparan, tertindas, kekurangan makanan ya, menderita kemiskinan karena mereka nggak bisa menjual hasil panennya sendiri, diambil semua oleh masyarakat, oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Seperti itulah pelaksanaan sistem culture steal atau tanam paksa pada saat zaman pemerintahan Belanda di Indonesia.